Oke, hari ini kita mau belajar tentang sebuah kata yang seringkali didengungkan di kalangan kekristenan, dan kata ini adalah kata terobosan, dan atau yang bahasa Inggrisnya kita kenal dengan kata breakthrough. Dan orang Kristen senang banget ngomong terobosan dan berdoa untuk terobosan, tapi dia nggak ngerti terobosan itu apa. Jadi gini, saya berdoa untuk terobosan, Pak. Terus Tuhan bilang ini, ya udah ikut sama saya yuk, kita nerobos masalah. Ogah, Tuhan aja, saya di sini. Namanya juga nerobos, ya kan? Nerobos berarti kan kita menerobos, menghadapi masalah terus kita terobos sama Tuhan pastinya. Nah, pengertian itu harus dimengerti, dan itu sudah dibukukan lah di Alkitab, sudah diajarkan. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat 19 mengatakan begini. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Waktu kita deklarasi bahwa saya terima Yesus sebagai juru selamat, maka majulah semua kuasa gelap untuk menghadapi kita. Oh, itu udah pasti. Itu adalah gambaran dari hidup kita. Ketika itu terjadi, firman Tuhan katakan, Daud mendengar hal itu. Kita mendengar, kita tahu bahwa iblis selalu akan menyerang pikiran kita. Ia pergi ke kubu pertahanan. Itu langkah pertamanya. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat 18, itu artinya kita pasti dikepung dari semua sisi, semua sudut. Itu gambaran hidup kita. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, ayat 19, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Dengan kata lain, maju, saya akan ada bersama dengan kamu, kita terobos, dan kemudian ada sebuah pewahyuan, ada sebuah kata yang luar biasa, yang akhirnya didokumentasikan di Alkitab tentang yang artinya terobosan. Nah, ketika kita menerobos yang namanya masalah lah dan lain sebagainya, kalau kehidupan kita tidak ngalamin terobosan di sini, percuma. Kita cuma sekedar terobos-terobos aja, ujung-ujungnya bukan sebenarnya kita menerobos masalahnya, itu kan urusan Tuhan sebenarnya. Yang paling penting adalah ketika kita sedang menerobos, kita ngalamin terobosan di sini dulu sebenarnya. Nah, itu yang paling bahaya, itu yang seringkali nggak dimengerti. Kenapa Tuhan mau kita berhadapan masalah sama Tuhan? Itu supaya ketika kita lihat dia bekerja dan lain sebagainya, kita pun harus ngalamin perubahan di sini, sebenarnya begitu. Nah, di kisah ini kemudian didokumentasikan di ayat yang ke-20, ini kata yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dikatakan begini, ayat 20, 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim, Baal Perasim, dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal itu adalah dewanya orang Filistin. Perasim itu artinya penerobosan. Jadi dengan kata lain, Daud lagi kasih tahu, lihat nih, musuh kita dihancurkan, diterobos, dihancurkan sampai betul-betul destroyed bahasa aslinya. Itu arti daripada Baal Perasim. Jadi tempat itu yang namanya Baal Perasim adalah tempat Tuhan menerobos dan mengalahkan musuh. Itu maksudnya. Nah, kita akan ngalamin nih Baal Perasim dalam hidup kita sebenarnya. Tetapi itu tidak jadi berguna bagi kita kalau kita nggak ngerti prinsip di dalamnya. Karena di dalam sebuah terobosan, di dalam sebuah kita nih, sebuah jalan yang kita mau menerobos, ada 3 jalan yang kita paling nggak mau terobos. Pertama, jalan sempit. Kalau diarahin sama Google Map kan jalan sempit paling males kan. Aduh, jalan sempit lagi nih. Aduh, ini kenapa jadi begini jalannya? Aduh, kenapa jadi ngerucut nih jalannya? Kita pasti nggak mau menerobos jalan sempit. Malas banget gitu. Makanya cari aja jalan yang lebar deh. Yang kedua, jalan asing. Asing banget, kita nggak pernah ke situ. Aduh, saya nggak berani lah, karena saya nggak ngerti medannya seperti apa. Jalan asing. Yang ketiga, jalan yang betul-betul gelap. Siapa yang mau coba? Saya dulu suka dibawa ke vilanya om saya, keluarga besar ya, di Cisarua. Itu vilanya dia tuh memang besar dan itu banyak kamar, jadi karena keluarga besar kita tinggal rame-rame di situ. Kalau udah malam,
Itu villa dari jalan raya tuh ada jalanan masuk agak jauh sih ke dalam, sekitar mungkin 100-an meter gitu, baru villanya di dalam, dekatnya sawah. Itu jalanan yang dari atas ke bawah sampai ke villa itu nggak ada lampu. Kita suka suka menantang satu sama yang lain. Waktu kita masih remaja dulu ya, sama cousin, sama sepupu-sepupu saya, siapa yang berani lari ke depan di dalam jalan yang gelap itu terus balik lagi. Terus kita taruhan pakai duit. Ya pernah sih ada satu kayak begitu, dia teriak-teriak sendiri karena gelap banget jalannya. Dia lari ke depan. Terus kita di belakang di villa tuh teriak-teriak, wah ada gitu-gitu lah pokoknya, kan gelap soalnya. Rese lo, diem lo, gitu-gitu. Sampai lari demi uang 100.000. Pas dia balik lagi ya udah, karena semuanya saweran dikasih duit pokoknya. Itu ngelihat aja serem, saya nggak pernah berani. Saya nggak pernah berani. Ngelihatnya serem karena banyak pohonnya, banyak pohon, gelap banget gitu. Nah itu yang Alkitab catat sebenarnya. Dan ada beberapa peristiwa yang terjadi di damai yang jalan sempit. Alkitab mencatat yang namanya tempat asing, sama satu lagi yang namanya kegelapan. Nah itu kita perlu mengerti, dan itu perlu kita pelajari gitu ya. Oke, coba lihat dulu sama-sama saya 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Ini ayat yang sudah didengungkan berkali-kali, dan ayat ini luar biasa. Dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Sama seperti singa. Singa bukan, sama seperti singa. Dia mau seperti singa, tapi bukan singa dianya. Dengan kata lain, dia lagi mau takut-takutin kita lah, sama seperti singa. Dan mencari orang yang dapat ditelan. Kalau saya bisa tambahkan, ditelan sama kebohongan dia, karena dia satu-satunya akses yang dia miliki kepada kehidupan manusia hanya ke dalam pikiran kita. Nah, mencari orang yang dapat ditelan dengan kebohongannya dia, berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongannya. Kalau Alkitab mencatat ada yang dapat ditelan, berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Yang tidak dapat ditelan adalah jemaat Grace Community. Amin. Gimana caranya supaya nggak bisa ditelan? Saya harus mengerti dan mengisi kehidupan saya dengan firman Tuhan. Karena di sini kalau ada teller bank, pasti kalau ditanya, kalau bisa melihat uang palsu atau tidak, pasti trainingnya adalah mengerti uang asli. Betul? Pasti trainingnya begitu. Saya berkali-kali tanya sama teman-teman saya yang kerja di teller bank, selalu diajarkan di trainingnya ngelihat uang, atau harus tahu, harus paham, harus mengerti ini uang asli. Makin mengerti uang asli, ketika ada uang yang bohongan atau uang palsu, pasti dia tahu perbedaannya. Sesederhana itu. Di dalam pertumbuhan rohani kita juga akhirnya kita ngerti. Ketika makin dewasa rohani, kita makin ngerti ini salah, ini benar. Waktu masih kecil, anak saya bilang begini, Raina, yang namanya Mickey Mouse itu bohongan sayang. Terus dia bilang gini, Dedi jangan pernah ngomong kayak gitu, oke? Itu beneran ada, dan Dedi jangan pernah ngomong gitu. Karena dia percaya itu ada beneran. Sayang, itu film kartun. Dad, itu ada beneran. Aku pernah lihat orang foto sama dia. Salahnya kita bawa dia ke Disneyland. Ketemu toh? Di Disneyland tuh gak boleh ngomong karakter-karakter ini. Mereka cuma boleh begini-begini. Itu kan dalamnya orang. Tapi kan dia mana tahu. Jadi waktu dia salaman dia bilang gini, lihat, aku bilang apa? Ada beneran kan? Sampai dia umur 8 tahun, tiba-tiba dia ngomong gini, Daddy, iya sih aku baru sadar itu bohongan ya. Kan dia harus bertumbuh dulu. Dia harus jadi dewasa dulu baru itu bohongan, itu nggak benar, ini benar. Sama juga dengan kita. Kita makin nggak tahu kebenaran, kita mudah sekali dibohongin. Tapi makin ngerti kebenaran, kita nggak mudah ditelan sama kebohongan iblis. Jadi dia hanya mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelan, yang diserang adalah pikiran kita. Itu aja sih. Makanya setiap hari kita bergumul di dalam pikiran kita. Kita mengambil keputusan di situ. Bangun pagi ada 2 suara. Yang suara pertama bilang begini, baca renungan harian, baca Alkitab. Suara satunya lagi, lihat IG orang yang kamu sebelin, lihat dia lagi kemana hari ini. Kita buka dia lagi keluar negeri, flexing melulu loh gitu. Itu baru bangun pagi. Baru bangun pagi ada 2 suara. Yang satu di dalam hati, suara Roh Kudus, yang satu di pikiran. Karena iblis hanya bisa menyerang pikiran. Dua-dua suara ini bertemu yang dinamakan hati nurani atau consciousness bahasa Inggrisnya. Yang mengambil keputusan di hati nurani bukan iblis, bukan Tuhan. Siapa? Saudara sama saya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan ratusan keputusan sampai malam.
Jadi kalau nggak tahu kebenaran nih, gimana bisa mengambil keputusan yang benar? Itu loh maksudnya. Nah, ketika kita ngerti kebenaran, sudah tercatat bahwa si singa yang benar-benar singa nih ya, ini berhadapan sama orang namanya Simson. Benar-benar singa nih. Ya, kalau kita hari ini puji Tuhan, dia seperti singa aja, cuman ada di pikiran. Ini benar-benar dia berhadapan sama singa. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6, coba lihat. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi begini. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Singa muda datangin dia. Ini betul-betul singanya datangin dia secara fisik. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dulu firman Tuhan di perjanjian lama selalu bilang roh Tuhan berkuasa atas manusia. Perjanjian baru roh Tuhan berkuasa di dalam manusia. Dulu insidental berkuasa di atas, bisa pergi aja lagi. Karena belum ada prinsip penebusan. Tuhan belum tinggal di dalam sini. Ya kan? Masih tinggalnya di sebuah tempat, ketemunya di tempat bait kudus dan lain sebagainya. Nah, waktu Tuhan, roh Tuhan ada di atasnya, perhatikan kalimat ini. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Jadi dia ngelihat singa, dia ngelihatnya anak kambing, bukan lihat singa. Ketika kita mengerti kebenaran, kita akan lihat begini, ini masalah sih. Tapi Tuhan saya lebih besar daripada masalah saya. Itu sebabnya di bilangan 13, ketika 12 pengintai dikirim, yang 10-nya balik bilang apa? Bos, raksasa bos. Udahlah jangan masuk tanah perjanjian bos, ngeri banget bos. Yang 2 balik juga ngomongnya sama, lihatnya juga sama. Bos, betul bos, memang raksasa. Cuman Tuhan kita lebih besar bos. Tenang aja bos, kita pasti menang bos gitu. Yang 10 kita nggak pernah dengar nama-nama mereka. Safat, Yigal, Nafbi, Palti, pernah dengar? Nggak pernah, ada di Alkitab tuh nama-namanya. Itu nama 10 pengintai yang tidak pernah menjadi pahlawan iman. Tetapi 2 orang ini didokumentasikan sampai hari ini. Namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Namanya masih didokumentasikan, masih diberikan kepada keturunan kita. Satu hari teman saya habis dengar khotbah begini, dia bilang ini, Bill, ada temanku namanya Nafbi, Bill. Orang tuanya kasih nama, kayaknya dia nggak baca tuh kisahnya apa, main asal kasih nama aja, Bill. Kayaknya nama itu nama di Alkitab, main kasih aja. Terus saya bilang, itu namanya nama 10 pengintai. Ya ampun, tapi gimana gue kasih taunya, anaknya udah gede. Ya udahlah. Gue baru tahu, Bill, ternyata nama 10 pengintai itu nggak boleh masuk tanah perjanjian loh, saya bilang gitu. Jadi hati-hati juga ya, bukan semua di Alkitab itu mengandung arti yang asik juga, enggak juga. Nah, coba lihat Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Ini yang saya katakan tadi. Jalan yang sempit. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan sempit. Ya, penerobosan untuk masuk jalan sempit itu ujungnya adalah untuk mengubah hidup kita. Karena jalan sempit itu tidak berbicara tentang masalah kehidupan, enggak. Berbicara tentang masalah di dalam sini. Jalan yang sempit itu adalah keputusan manusia soalnya. Kalau jalan yang lain itu adalah jalan di mana kita berhadapan sama masalah. Jalan yang gelap, jalan yang asing, nanti kita lihat. Tapi jalan yang sempit itu adalah penerobosan atau terobosan atau Baal Perasim yang mengubah hidup kita sebenarnya. Dan itu yang paling penting. Karena dikatakan jalan yang sempit itu sedikit orang yang mendapatinya. Karena banyak orang mau mengambil keputusan ambil jalan yang besar. Jalan yang besar, jalan dunia lah. Karena mayoritas di situ. Jalan yang sempit itu adalah sebuah jalan yang kalau dianalogikan itu seperti ngelawan arus. Ngelawan arus itu nggak enak banget. Ngelawan arus itu seperti juga yang selalu firman Tuhan katakan, aku terus dibawa naik dan tidak turun. Dan semua jemaat Tuhan bilang amin gitu. Naik tuh nggak enak. Naik tuh pakai gigi 1 kalau di mobil. Terus begini, coba naik sepeda, makin gak enak lagi. Dan ketika kita lagi naik dan kita lagi ngelawan arus, kita ngelihat apa yang berlawanan sama kita? Orang yang sedang turun, orang yang sedang ngikut arus. Dua-duanya nikmat banget kelihatannya. Yang lagi turun, ya ampun, kalau mobil mah pakai, kalau orang Belanda bilang pakai gigi pre, ya gak? Gigi netral, turun ke bawah, dah gitu. Kita lagi naik berat-berat gitu. Terus kita bilang amin. Firman Tuhan mengatakan kita dibawa naik dan tidak turun. Amin gitu. Karena kita bilangnya, oh Tuhan akan bawa sana. Kita dibawa naik gak enak. Gigi 1. Sampai di atas kelojotan. Aduh, sampai nangis, sampai kecapean sampai di atas.
Tapi itulah jalan yang luar biasa. Karena yang lagi turun ke bawah nanti akan menjerit setelah itu. Woi, gue pengen dong kayak lo gitu. Udah turun di bawah mereka. Sama juga dengan orang yang lawan arus. Kita akan berhadapan sama orang yang sedang ikut arus. Kita diapain? Dibodoh-bodohin kan? Dia lagi ikut arus di sungai misalnya. Terus kita ngelawan arus. Dia ngikut arus kan tenang-tenang aja, cuman ngarah-ngarahin boatnya doang. Kita kan ngelawan arus begini-begini. Terus kita dibodoh-bodohin. Lu ngapain ke sana? Semua pada ke situ kali, ngapain lu ke sana? Digituin. Makanya jalan yang sempit juga begitu, perbandingannya jalan yang besar. Lu ngapain masuk situ? Nih ya, di jalan yang sempit. Kita di situ belajar sabar. Pernah masuk jalan yang sempit? Mana bisa ngebut? Mau nabrak ayam di situ ntar. Belum lagi motor yang misalnya parkirnya agak ke tengah dikit, ya kan lagi buru-buru. Dapat Google Map bilang sih lancar-lancar aja. Tiba-tiba ada motor parkirnya agak ke tengah gitu. Nungguin loh. Belajar sabar nggak? Pelan-pelan, bawa mobilnya pelan-pelan kadang-kadang, bawa motor pun pelan-pelan, nggak bisa ngebut-ngebut. Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang lah, jalannya sempit. Terus ya, saya pernah nih di jalan yang sempit. Dikit lagi udah jalan raya. Senang dong liatnya. Jalan raya. Gede itu jalannya. Kalau mobil kenceng-kenceng di situ kan. Pengen buru-buru sana nggak bisa. Karena apa? Macet di jalan yang sempit. Pelan-pelan. Tanpa kita sadari, lagi di jalan yang sempit, iblis akan bentur-benturkan kita dengan orang lain. Dibanding-bandingin dengan orang lain. Aduh enak banget sih itu. Sama lah seperti di sungai. Aduh enak banget sih Tuhan ngikut arus. Aduh enak banget sih Tuhan turun. Kayaknya gak usah pakai apa-apa, turun aja gitu. Kok saya harus mengerjakan keselamatan sih Tuhan gitu. Gak enak banget ya Tuhan sekolah kehidupan ya gitu. Ketika momen-momen seperti itu terjadi ya, kita juga harus paham begini. Masuk ke dalam jalan yang besar, yang namanya jalan tol. Di situ orang makin gak sabar, karena gak pernah ada yang namanya sekolah kehidupan. Lihat aja jalan tol. Udah jalan tolnya gede, lancar, padahal lancar nih. Masih banyak orang Indonesia yang ngambil apa? Bahu jalan. Saya pernah ngomong gini sama istri saya, ada 2 mobil yang paling sering masuk bahu jalan. Ntar Bapak Ibu tanya sama Roh Kudus aja jenisnya apa ya. Saya pernah ngomong gitu sama istri saya, dia bilang gini, masa sih, perhatiin aja deh. Terus dia lama-lama gini, ih bener ya kamu ya, iya. Kenapa cuma 2 jenis mobil yang paling sering maksudnya, yang lain juga banyak. Cuman dia nih 2 ini paling sering. Kalau merasa punya ya pasti bukan Bapak Ibu, yang di sana yang di luar begitu, itu aja ya. Ini soalnya gini nih, saya cuma mau kasih tahu begini, di sini pasti nggak begitu ya. Teman saya di polisi ngomong gini, Pak, kita ini kan tugas di jalan tol ya Pak. Kalau udah lagi ngemas-ngemas, abis tabrakan Pak, saya tuh pulang bisa nangis Pak. Saya tuh masuk mobil polisi, mobil dinas saya Pak, nangis saya Pak. Tabrakannya ngeri-ngeri Pak, yang di bahu jalan Pak, dia bilang gitu. Karena mereka tuh kenceng-kenceng Pak, masuk bahu jalan. Saya juga heran, nggak sabaran Pak orang Indonesia tuh. Dan itu bahaya banget, bahu jalan kan buat emergency Pak. Kadang-kadang ada orang ya Pak, bannya pecah Pak, atau terjadi emergency di dalam mobil. Misalnya ada orang kena serangan jantung, atau makanannya tumpah misalnya Pak, mereka lagi makan misalnya, ada orang tua, mereka nepi kan Pak, ke bahu jalan. Itu mereka udah gak lihat spion lagi, karena mereka beranggapan jalannya steril. Mereka main belok aja itu mereka gak sadar di belakang ada yang kesekencang-kencangnya Pak. Karena orang masuk bahu jalan, ini dikasih tahu gini, secara psikolog Pak, mereka tahu mereka salah. Makanya mereka mau buru-buru di situ juga. Mereka pertama nggak sabar. Yang kedua mereka ada rasa bersalah. Mereka juga pengen buru-buru ngelewatin semuanya. Mereka nggak tahu itu tempat steril. Pertama ya Pak, tabrakan kayak gitu terjadi fatal Pak. Karena kecepatan tinggi Pak. Ngeri itu terjadi hitungan detik Pak. Detik hitungannya. Karena tiba-tiba mobil yang di jalur yang benar tiba-tiba bisa belok Pak. Karena dia memang emergency. Belum lagi kalau tiba-tiba itu mobil main masuk bahu jalan dan ada yang lagi parkir Pak di situ. Karena bannya bocor, itu tabrakan yang ngeri Pak. Saya tuh nangis, polisi ngomong gitu sama saya. Nanti Pak abis tabrakan ya, beberapa bulan setelah itu, berapa minggu deh, itu orang sadar sih Pak, udah mulai nggak ke situ lagi. Tapi abis itu balik lagi Pak. Itu. Makanya jalan yang sempit selalu mengajarkan kita sabar. Di jalan yang besar kayak begitu tuh, karena udah seenak jidat aja udah. Saya pernah sama teman saya, satu mobil, bawa mobil saya. Dia bilang, Bang, masuk. Bawa jalan ya, biar cepat. Jangan. Belajar disiplin. Belajar disiplin. Kalau polisi suruh nggak apa-apa. Belajar disiplin. Tapi ini lama, biarin aja.
berarti next time kita berangkat lebih cepat. Nggak bisa begitu caranya. Jadi itu menjadi sebuah terobosan dalam hidup kita sendiri. Makanya jalan yang sempit, sedikit orang yang mendapatinya. Itu maksudnya. Ya. Nah, ketika kita mengerti ini, kita akan makin paham bahwa Tuhan mulai akan bawa kita ke dalam sesuatu yang betul-betul gak enak. Menerobos jalan asing itu gak enak, Bapak Ibu. Ya. Coba lihat sebuah peristiwa yang terjadi di kitab Kejadian. Dikatakan begini. Sebuah peristiwa yang tidak terduga lah di awal itu ya. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama mengatakan begini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Rencananya cuma mau pamitan on the way ke Mesir. Gue mampir dulu ya ke teman bokap gue nih di Gerar ya. Dia ngomong sama teman-temannya nih, sama pasukannya, sama semuanya lah, rombongannya. Guys, bentar ya guys, mampir dulu ke sini, pamitan dulu nih sama teman bokap gitu ya. Sampai di Gerar, tiba-tiba Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, ayat 2, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Jangan ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini, ayat 3, sebagai orang asing. Sebagai orang asingnya, dia orang asing loh di situ. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sesekali Tuhan akan buat kita menerobos tempat yang asing. Dan dia janjinya adalah penyertaan aku, bahkan berkatku akan ada bersamamu justru di tempat yang asing. Karena aku mau buktikan kepada dunia kemuliaanku dinyatakan lewat hidupmu. Supaya orang bisa lihat siapa Tuhanmu gitu loh. Kemudian dikatakan begini, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Kita lihat ayat 12 sekarang. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan di tanah asing. Dan orang itu, dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Sehingga orang lokal pun mulai cemburu sama dia. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun sama tanah. Sumur itu adalah sebuah tempat di mana mereka memerlukan sumber air lah dari situ. Di tempat yang asing bahkan. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Tolong nyingkir dikit deh, jangan di sini. Dia nyingkir. Dia nyingkirnya nggak jauh sih, ke lembah Gerar namanya. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, perhatikan ini, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saya mau beritahu ini kepada kita. Di dalam perjalanan kita menerobos yang namanya sesuatu yang asing bagi kita, sesuatu momen yang kita nggak terduga terjadi sama diri kita. Penyertaan, berkat, dan yang namanya mujizat disiapkan sama Tuhan, membual-bual bahkan di tempat asing itu. Saya nggak pernah masuk rumah sakit. Saya nggak pernah dirawat. Saya kena demam berdarah atau sakit yang memerlukan perawat, nggak pernah. Giliran masuk rumah sakit divonis mati langsung, kena kanker darah. Itu tempat asing bagi saya. Itu perjalanan yang asing bagi saya. Tetapi sedikit demi sedikit, saya melihat penyertaan Tuhan yang nggak pernah gagal dalam hidup saya. Dokter bilang, sariawan Pak, mulut Bapak nggak akan bisa makan. Udahlah, selesai udah. Itu nanti akan awal dari Bapak akan ngedrop. Dia udah siapin infus. Karena semua pasien begitu. Kok bisa di hari itu ketika dia ngomong begitu, istri saya ketemu sama teman-temannya dia di jalanan. Ini kejadian di Singapura. Dia ketemu di jalanan, dia bilang, lu ngapain di sini? Suami gue lagi dirawat. Ngobrol, dia bilang, gue lagi mau beliin makanan dia terakhir. Karena katanya beberapa hari lagi nih sariawan akut, katanya gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, lo coba deh pakai ini. Dia kasih tahu produknya Oral Drops. Ini lo suruh si Billy taruh di cangkir, suruh kumur-kumur aja. Siapa tahu bisa membantu katanya gitu. Dia kasih, kebetulan di bawah lagi.
Ya itu istilah manusia kebetulan, nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan toh. Kok bisa pagi-paginya Tuhan gerakan dia masukin tuh botol kecil di dalam tasnya dia, dan memang dia usaha itu. Itu terbuat dari organik. Dia bawa ke rumah sakit, saya mulai kumur-kumur malamnya, besoknya lagi, karena saya nggak boleh gosok gigi. Kalau saya gosok gigi, kalau sampai ada darah, karena trombosit saya udah nggak ada, darahnya nggak bisa stop. Jadi darah saya itu ya, darah merahnya habis, darah putihnya habis, trombosit habis. Trombosit itu untuk nutup luka. Makanya kalau demam berdarah trombositnya jeblok, meninggal orangnya. Karena terjadi yang namanya pecah pembuluh darah di dalam tubuhnya. Ketika berdarah, nggak ada trombositnya toh. Pecah di dalam, berdarah di dalam, meninggal. Itu bahaya banget. Makanya dokter bilang gini, Pak, jangan gosok gigi. Trombosit Bapak jauh di bawah normal. Kalau terjadi pendarahan sedikit aja, nggak stop loh Pak darahnya. Ngalir terus dia keluar. Karena nggak ada yang nambel, nggak ada trombositnya. Jadi saya disuruh kumur-kumur. Di masa kumur-kumur itu, dokter udah prediksi beberapa hari lagi Pak, sariawan. Saya kumur tiap hari. Gak ada sariawan tuh. Terus Tuhan kasih saya nafsu makan. Saya makan sebanyak-banyaknya. Makan bisa, berkali-kali makan sehari bisa 2 porsi, ayam bakar 2 porsi gitu-gitu. Nafsu makan, ya kan? Dokter datang beberapa hari setelah itu. Udah sariawan? Belum. Oh, oke, dia keluar. Besoknya datang lagi. Udah sariawan? Belum. Dia keluar lagi. Hari ketiga, udah sariawan? Belum. Dia nggak percaya. Buka mulutnya, disenter sama dia. Kok nggak ada? Terus saya bilang, jangan ada lah. Dia bingung. Kok nggak ada? Gimana caranya? Karena di dalam kasusnya dia nggak pernah terjadi kayak begitu. Akhirnya yang terjadi adalah dia mulai bertanya, pakai apa? Saya kasih tunjuk. Dia bengong. Apaan nih? Oral drops. Rumah sakit juga sediain. Tapi kalau saya pakai rumah sakit, pasti saya sariawan. Ini saya jelasin, ini dok, ini organik, bla 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 segala macam. Saya bukan jualan ya, by the way ya. Ini yang terjadi sama saya. Kalau mau saya kasih linknya nanti, beli sendiri. Itu ada di Tokopedia. Terus saya pakai, saya kasih tunjuk. Dokternya fotoin. Bagus Pak, pakai aja terus. Dari hari itu sampai hari ini, saya nggak pernah sariawan. Kok Tuhan bisa pertemukan itu? Bagi saya itu air yang membual-bual. Itu berkat yang membual-bual. Hal kecil loh. Hal sederhana yang bisa membuat saya makan. Yang bisa membuat saya makan. Dan dokter bilang itu bagian salah satu yang menjadi bagian pemulihan dalam hidup Bapak. Itu karena Bapak bisa makan banyak. Di tanah asing, penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Dimanapun kita berada, yang namanya nerobos sama Tuhan, penyertaan gak pernah gagal. Oh, ada sumur yang ketutup, tenang. Saya bukain sumur yang lain. Airnya membual-bual. Tenang aja. Karena sumbernya Tuhan. Apapun yang tertutup di dalam bumi ini, itu karena Tuhan punya maksud. Apapun yang tertutup, itu berarti pipanya yang ketutup. Sumbernya nggak pernah tutup. Contoh ya, kita mendapatkan penghasilan kita, bisa dari pekerjaan, penghasilan uang ya, pekerjaan, bisa dari usaha, bisa juga belas kasihan orang lain, misalnya begitu, ya kan? Ini semua bisa tutup nih. Ini cuma pipa, Bapak Ibu. Sumbernya nggak pernah tutup. Kalau salah satu dari sini tertutup, jangan pernah bilang ini, saya kehilangan pekerjaan. Oh enggak, kita nggak kehilangan pekerjaan. Saya lagi dipindahkan Tuhan di musim yang berbeda, di tempat yang berbeda. Karena sumbernya nggak pernah tutup. Pipanya ditutup, sumbernya kebuka terus. Makanya kita melekat kepada sumbernya, bukan melekat kepada pipanya. Makanya kan dikatakan apa? Dia adalah pokok anggur, saya adalah ranting yang melekat kepada sumbernya langsung. Itu namanya akses. Akses itu berarti apapun yang terjadi yang terlepas dari tanganmu, supply nggak pernah stop. Itu maksudnya. Jadi selama kita melekat kepada sumber, tenang. Karena sumber nggak pernah tutup. Jadi mau apapun yang tutup, Tuhan akan bukain yang lain. Itu aja. Itu Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya yang namanya jalan yang gelap itu nggak enak. Dan di dalam jalan yang gelap firman Tuhan mengajarkan hal seperti ini. Coba lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Dimulai dari ayat 16, coba lihat. Kisah Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dia kayak dukun gitu ya. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu,
demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini karena dukunnya terima Yesus gitu ya. Bosnya marah dong, itu kan penghasilan dari situ. Bosnya marah, dukunnya, ini anak buahnya yang dukun-dukun ini terima Yesus, dia marah, akhirnya Paulus sama Silas dipenjarakan. Sebelum dipenjarakan, disiksa dulu, ya kan? Ayat 23, coba lihat. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan, kepala penjara ditugaskan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Hati-hati ya, jangan sampai lepas tuh orang, ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Paling tengah itu bahasa aslinya adalah dungeon. Jadi karena dia takut supaya orang ini tidak kabur, dimasukin ke dalam di dalam sebuah tempat yang paling gelap, dungeon, dan di bawah tanah. Itu maksudnya. Itu arti kata paling tengah. Perhatikan ayat 25. Kira-kira, inilah kalimatnya, tengah malam. Sebuah terobosan seringkali Tuhan lakukan di saat tergelap dalam hidup. Tengah malam, ya, dikatakan tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di dalam kegelapan hidupmu, masalah hidupmu, yang tergelap sekalipun, hal pertama yang patut kita lakukan adalah mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur, kita sedang menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang di sekitar kita. Alkitab mengatakan orang lain mendengar apa yang mereka lakukan. Mendengar apa yang mereka lakukan. Oke? Yang terjadi adalah begini. Akan tetapi, ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semuanya. Wow, terjadi gempa, terjadi belenggu lepas, hal pertama yang saya akan lakukan pasti kabur dari situ. Tempatnya gelap, tiba-tiba mujizat terjadi. Ya kaburlah. Wah, makasih Tuhan, pergilah dari situ. Orang yang mengucap syukur, bukan sekedar dia mendapatkan mujizat Tuhan, bukan sekedar dia mendapatkan perkenanan Tuhan, dia pun akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Rupanya, malam hari itu setelah belenggunya dilepas, pasti ada suara Roh Kudus dalam hidupnya Paulus dan Silas yang mengatakan, jangan pergi, stay here. Seringkali di dalam proses terobosan, di tengah malam, yang seringkali kita pengen cepat-cepat keluar dari situ, Tuhan bilang ini, stay here. Karena justru di dalam posisimu di tengah kegelapan, kemuliaanku akan dinyatakan. Orang akan melihat terang Tuhan makin nyata di tengah-tengah kegelapan. Aku mau pakai hidupmu di tengah-tengah kegelapan. Mereka stay di situ. Perhatikan ayat berikutnya. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan. Yalah, dia dikasih tugas, tiba-tiba penjaranya kebuka, dia mikirnya apa? Ya kabur deh tawanan gue. Kelar nih gue deh, gue yang dihukum nih nanti. Tetapi tiba-tiba Paulus berseru, ayat 28, dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Berarti ini orang mau bunuh diri, atau dia mau mencelakakan dirinya. Jangan, don't do anything, kita masih di sini, tenang aja, tenang. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kegelapan, jiwa-jiwa akan tersungkur dan menyatakan, dialah Tuhanmu. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia akhirnya bertanya, sama seperti banyak orang yang bertanya sama kita, kok lu bisa sih di dalam hal seperti ini lu bertahan? Kok lu bertahan sih di dalam kegelapan? Lu kok bisa sih? Kok lu ngucap syukur sih? Siapa sih Tuhan lu? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Singkat cerita, seluruh keluarganya dia terima Yesus.
Kalau mereka kabur, kemuliaan Tuhan gak dinyatakan. Kalau mereka kabur, mujizat terjadi, tetapi kemuliaan Tuhan sering kali dinyatakan justru di dalam kegelapan hidupmu. Justru di dalam kegelapan hidupmu, orang lain diberkati. Karena Tuhan pakai kita justru di situ. Bapak Ibu, itu arti terobosan, itu arti breakthrough dalam firman Tuhan. Ada jalan sempit, ya, ada jalan yang dikatakan asing, dan bahkan di dalam tengah-tengah kegelapan, di tengah malam kita. Dan itu Tuhan berikan kepada kita hikmat, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan di jalan dalam. Kita nggak panik jadinya. Mereka nggak panik. Mereka nggak panik, sama sekali nggak panik. Mereka tenang sekali, karena ada ucapan syukur. Ada kuasa di balik itu semuanya. Saya percaya kita mengalami Baal Perasim dalam hidup kita, yaitu di mana kita menerobos dan akhirnya yang menjadi musuh kita dikalahkan Tuhan. Bahkan musuh itu bisa dibutakan sama Tuhan untuk tidak melihat kita. Dan itu terjadi beberapa kali di dalam Alkitab. Saya berdoa kehidupan kita ketika kita bilang, Tuhan saya minta terobosan, perhatikan dan pastikan kita dulu mengalami terobosan. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita ke dalam perjalanan yang sungguh indah. Apapun itu dalam hidupmu, perjalanan bersama Tuhan, apapun bentuknya, itu pasti indah. Jadi tenang aja, karena itu juga sekolah kehidupan yang pasti mengubah hidup kita. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Haleluya, terima kasih Yesus.